selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Saat ini kita masih tetap berada di Rumah Asuransi Indonesia dan kita kedatangan tamu istimewa. Ada Bapak Agus Subrata. Selamat siang. Apa kabar? Baik, apa kabar? Pak Agus, terima kasih sudah mau ke sini. Iya, teman-teman nungguin nih di sini nih. Iya. Nanti untuk perkenalan yang saya tahu adalah beliau adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Tapi tidak itu saja, beliau juga punya posisi di yang pasti berkaitan dengan asuransi dong. Benar nggak Pak Agus? Betul. Posisi di mana itu Pak? Saya sekarang di PT Sahabat Insurance sebagai Sahabat komisaris Insurance. independen. Komisaris independen. Iya. Sahabat Insurance itu boleh diceritain apa sih Pak itu Sahabat Insurance? Sahabat Insurance itu dulunya namanya Base Central Insurance. Base Central Aha, Insurance. Mungkin dulu. teman-teman di sana. Ya, dulu harus masih tahu. ada Aha. kepemilikan dari PT Asuransi Sentral Asia. Sentral Dulu Asia, ya, kalau sekarang oke. sudah tidak. Iya. Nah, itu bergerak di General Insurance. General Insurance. General Insurance. Oke. Kalau teman-teman ingat beberapa episode yang lalu kita sempat bicara mengenai General Insurance. Iya. Nanti kita akan manggil Pak Agus lagi berikutnya untuk ngomong General Insurance ya Pak. Dengan Tapi saat ini kita mau ngomongin tentang sekolah asuransi gitu. Tadi sudah saya sebutin bahwa beliau adalah wakil ketua ya. Nah, kenapa kita ngomongin sekolah asuransi? Karena mungkin teman-teman asuransi atau masyarakat umum, teman-teman yang ada di sana nggak kenal bahwa ternyata asuransi itu punya sekolah khusus gitu. Yang selama ini mungkin yang dikenal hanya ada agen asuransi, ada perusahaan asuransi gitu ya bagus. Padahal ternyata ada sekolah asuransi. Nah, kita ingin tahu Pak Agus, ini apa sih sebenarnya yang mendasari kenapa sekolah asuransi itu kemudian hadir gitu? Iya. Nih, pertama kasih Bu, saya masuk di channel Brani ini. Saya ya terima kasih loh Pak. Luar biasa bisa diundang sama Ibu, satu kehormatan. Iya. Kita bincang masalah sekarang pendidikan mungkin Bu ya. Iya, pendidikan. Jadi betul. saya ini sekarang wakil ketua di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Trisakti ya. Jadi kalau bicara Trisakti, Tadi ini teman-teman ya. Ini loh brosurnya. sekalian promosi juga. Ya, sekalian promosi ya. Terima kasih. Iya. Jadi Trisakti ini sudah dikenalkan Bu ya, Betul. sebagai lembaga Sekolah, pendidikan. udah lama banget. Waduh, legend lah. Iya, Saya iya. juga baru gabung sebenarnya 4 tahunan lah. Iya. Tapi kayaknya missionnya enak juga nih Betul. di Trisakti ini. Iya. Kita ngajar juga, kita penelitian juga Iya. dan sebagainya. Jadi kalau dari awal kita cerita Trisakti ini secara yayasannya dibentuk tahun 65, udah lama. Saya belum lahir dong. Belum. Ya. Bagus Udah, lihat. kelihatan masih mudanya kok. Kelihatan mudanya. Kalau saya udah sih udah hampir udah mendekati. Hampir. Jadi tahun 65 tuh Iya, ya. 65. Nah, yayasannya sudah besar. Nah, muncullah Universitas Trisakti. Iya. Kelanjutan kesini-sini ya, akhirnya berdiri ST yang lain. Jadi Trisakti ini membawahi beberapa namanya satuan pendidikan perguruan tinggi. Iya. Ya, kalau saya boleh cerita dulu ya. Yang pertama adalah Universitas Trisakti, udah terkenal benar itu Bu Iya. ya, Big Brother kita. Wah, zaman dulu kan kalau dulu ya Pak, zaman saya nih sekolah, kita masuk sekolah universitas Iya. itu kan nyarinya negeri Betul. gitu ya, semuanya negeri gitu. Tapi yang swasta yang terkenal itu salah satunya itu Pak Trisakti. Jadi kalau masuk ke sana, tapi kesannya lebih ke arah kayak borju gitu ya, Eksklusif ya, Bu. berborju ya, eksklusif banget gitu. Iya. Ya, karena Pak. memang di sana tuh mahasiswanya dulunya emang kategori di atas Iya, lah ya, Bu karena ya. mahal pada Iya, saat itu. mahal pada saat Iya, itu. makanya orang
nggak banyak betul. yang bisa ke situ ya Pak. Iya, nah itu yang besarnya. Iya, Nah, iya. si Yayasan Trisakti ini yang besar ini akhirnya mendirikan sekolah tinggi yang lain atau perguruan tinggi yang lain. Oke. Jadi kita ada 6, satu Universitas Trisakti tadi. Iya. Terus lahir lagi namanya Institut Teknologi Logistik. Teknologi logistik. Oke. Dulu namanya Sekolah Tinggi Transportasi. Ya. Oh, oke. Muncul lagi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Oke. Muncul lagi Sekolah Itu Tinggi yang Ekonomi pariwisata Trisakti. sekarang banyak diikutin Oh, universitas iya. yang baru muncul. Betul. Iya Pak? Iya. Dan Iya. mereka itu bukan lagi akreditasinya A, tapi sudah unggul. Oh, oke. Udah Unggul di tuh atas artinya sudah banget. di atas. udah bukan A plus gitu ya Pak. Iya, jadi Oke. benar-benar sudah unggul mereka Iya, kelasnya. iya. Nah baru setelah itu muncullah Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Transaksi. Oke. Nah, itu berdiri tahun 84. Aha. Dulu dikenal dengan Akastri, kalau ibu sering dulu dengar Akastri yaitu Akasi, iya. Akastri, Sekolah ya. manajemen sekolah Akademi dulu. Oh, akademi Ini Asuransi Trisakti. Trisakti, betul. Tahun 84. Oh. Karena itu keluarnya adalah diploma 3 Iya. ya. Nah sekarang karena ingin meningkatkan jenjangnya jadi strata 1, Jadi D1, oke. maka tahun 2002 itu namanya berubah jadi Sekolah Tinggi Sekolah Manajemen Tinggi Asuransi Manajemen Trisakti. Trisakti. Iya, ini masih Trisakti. Iya. Akhirnya berdiri ya sekolah tinggi yang dulunya hanya sampai kepada diploma ya Betul. Pak. Nah, sebenarnya yang mendasari dulu waktu pendirian pertama kenapa sih mesti ada sekolah Nah. asuransi gitu Pak? Ini menarik juga setelah saya kaji Bu ya. Iya. Ternyata Trisakti itu senang hal-hal yang eksklusif. Oh, Gitu kan. oke. Jadi ada bidang apa nih? Logistik. Kalau masuk di bidang logistik pendidikan. Iya, sesuatu yang Tidak terlalu umum, dia umum lah di Tidak umum, masyarakat, betul, ya kan? betul. Ya, kemudian ada namanya multimedia, dulu grafika lah apa gitu. Muncullah sekarang Sekolah Tinggi Media Komunikasi. Nah, asuransi juga sama. Jadi Iya. asuransi tahun 84 itu sebetulnya kalau saya lihat di sejarahnya Iya. ya. Itu karena dulu ada deregulasi perbankan kan, tahun 83. Ya, itu Iya. mulai penyuluhan kredit dan lain Oh, sebagainya. oke. Nah, semuanya itu butuh asuransi, gitu loh. Makanya setelah itu setahun kemudian 84 didirikan dah. Ya bagus juga nih cara yayasan memandang industri ini kemana kebutuhannya, dan dia sudah melihat juga insulin itu pasti juga akan menjadi besar Menjadi gitu besar, kan. Dan berkembang, betul tahun 84 ya. itu dia dirikan sekolah. Iya. Diploma 3 mulai mahasiswa juga mulai banyak dan berkiprah di semua industri. Kebayang tuh alumninya rasanya banyak yang sudah nggak ada tuh. 84 Iya. 84 itu saya baru tamat SMA loh Pak. Oh, gitu ya? Iya. Aduh, saya mesti nebak nih usia ibu berapa nih ya? Udah usia berapa ini ya 84 tamat SMA? Udah mulai kuliah Ada gitu kuliah. ya. Gitu 84. Terus kemudian karena dirasa itu membutuhkan yang lebih tinggi lagi ya Pak ya, orang-orang Betul. yang punya pemahaman terhadap asuransi, Iya. punya pengetahuan tentang asuransi lebih tinggi lagi, maka dibuatlah dalam posisi S1 ya. Oke. Ya. Jadi sekarang jurusannya itu ada 4. Oke Pak, sebelum kita ngomong jurusan, kita istirahat dulu sejenak. Pak Agus Oh, minum iya. dulu, minum dulu biar lancar sebentar. Iya, ada tehnya. Ya kita lanjut lagi dengan tadi kita bicara bahwa sekarang sudah ada sekolah tinggi khusus untuk asuransi gitu ya, dan itu di bawah naungan dari Yayasan Trisakti gitu ya Pak. Nah kita ingin tahu teman-teman mungkin dengan penjelasan berikutnya bisa kemudian teman-teman tertarik apa aja sih yang dipelajari atau apa jurusannya yang ada di sekolah tinggi sekolah tinggi manajemen asuransi ini. Silahkan Pak Agus. Iya. Nah, yang menarik nih Bu. Iya. Jadi di STMA sekarang ini itu ada 4 jurusan Bu ya. Iya. 4 jurusan. Iya, Oke. satu S1 manajemen. S1 manajemen. Jadi manajemen itu sebenarnya secara umum. Oke. Cuma nanti dikonsentrasikan Ke asuransi. ke asuransi. Iya. Nanti makanya sarjana manajemen sebetulnya. Tetap sarjana manajemen. Nanti konsentrasinya dia mau ngambil underwriting, masalah klaim, Oke. gitu kan, masalah reasuransi dan sebagainya. Aha. Nah yang kedua, yang terbaru ini nih baru kita dapat akreditasi juga, itu S1 aktuaria. Aktuaria. Nah Oke. itu kan dibutuhkan sekali ini jadi aktuaris ya, yaitu S1 juga.
Nah, yang sebelumnya itu sudah ada yaitu diploma 3 untuk asuransi umum dan diploma 3 untuk asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa pun di sana benar-benar dikupas habis gitu lah. Oh, jadi si jurusannya ini ada khusus untuk jurusan si asuransi jiwa, ada untuk umum, dan ada tadi juga untuk aktuaria. Nah, mungkin teman-teman nggak ngerti tuh aktuaria itu, gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu profesi yang sangat dibutuhkan. Dan dari kebutuhan industri asuransi dibanding dengan tenaga yang tersedia itu sangat kecil tenaga yang tersedia, benar ya Pak? Saya punya data dulu sih, sebenarnya saya masih ingat, saya punya data kalau nggak salah kurang lebih 3.000-an yang dibutuhkan, kurang lebih, sementara yang tersedia saat ini kurang lebih 700-an gitu, benar nggak Pak? Itu masih berlaku sampai saat ini. Masih. Dan itu di sekolah tinggi ini itu ada jurusan khusus untuk aktuaria. Iya, aktuaria. Nah, jadi aktuaria itu betul tadi dibutuhkan sekali oleh industri ya. Karena aktuaria pun juga tidak selalu dia harus ke asuransi. Jadi aktuaria itu juga di bidang lain dibutuhkan. Seperti contohnya di mana tuh Pak? Contohnya misalkan di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan financial business juga industri juga. Gitu juga iya, betul. Untuk aktuaria. Betul. Jadi aktuari kan basicnya adalah statistik dan matematik. Betul. Intinya adalah mempredik bagaimana kedepannya kan gitu. Aktuari itu. Jadi sebetulnya dibutuhkan di mana saja. Termasuk hitung biaya segala macam. Nah, karena insurans banyak bicara masalah future value gitu kan, maka di insurans sangat lebih dibutuhkan gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin ke lebih luas dan dia punya basic hitungan kuat gitu kan. Kemudian dia pengen juga bekerja di mana aja, sebenarnya actuary sudah luar biasa bagus. Dan khususnya di asuransi benar-benar sangat dibutuhkan gitu kan. Iya, saya sendiri punya pengalaman loh Pak. Jadi kurang lebih 30 tahun berada di asuransi kan ya. Orang-orang actuary itu jadi dulu waktu di awal-awal tahun 80-an kan bisa dihitung pakai jari loh Pak ya. Ahli-ahli actuary itu ya. Kita hitung. Makanya kenapa ketika asuransi kemudian berkembang, perusahaan asuransi berkembang, orang ini kemudian berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Benar ya enggak? Ya Pak. Nah, di sana ya teman-teman mungkin selama ini berpikirnya kan terutama masyarakat umum nih Pak. Kan nggak ngerti tuh ada satu profesi di asuransi yang sebenarnya dasarnya adalah statistik dan matematika ya. Betul. Kuat di statistik dan matematika. Oke. Nah, yang biasanya yang disadari biasanya ya Pak ya dikejar orang itu masuk kedokteran. Ya kan? Masuk teknik. Benar nggak? Jadi kenapa? Karena arahnya kepada penghasilannya gede ketika selesai. Padahal aktuari ini juga sangat besar ya dan sangat dibutuhkan. Dan sekarang di masa sudah mulai melirik itu Bu. Jadi di beberapa PTN malah mengalahkan kedokteran. Nah, itu sekarang maksudnya. Iya. Jadi peminatannya lebih tinggi. Peminatnya udah lebih tinggi ya. Karena mungkin orang mulai sadar, oh ternyata ada satu profesi yang sebenarnya jauh lebih ini ya. Ya bisa dibutuhkan dan bisa disetarakan lah dengan kedokteran, dengan teknik gitu ya. Udah nyalip malah. Iya, betul Pak. Dan itu ada di sekolah ini ya, di sekolah tinggi manajemen asuransi Trisakti ini. Itu sejak kapan sih Pak jurusannya ada? Nah kalau ini baru karena kira-kira 2 tahun lah, 2-3. Sekarang mau ke tahun ketiga, ya. Dan itu juga peminatnya juga cukup banyak juga gitu kan. Dan kelebihan kita itu actuary-nya berbasis, artinya ada membahas juga masalah manajemen. Kalau actuary di perguruan tinggi yang lain itu lebih banyak ke science matematik. Jadi makanya kita sebetulnya actuary yang diarahkannya ke insurance industri atau industri perasuransian bisa nanti di asuransi jiwa, di umum gitu kan. Karena di asuransi umum pun sekarang sangat dibutuhkan. Dulu yang namanya actuary itu dibutuhkan oleh asuransi jiwa. Nah sekarang asuransi umum harus wajib ada actuary. Benar. Ya, karena mereka itu sekarang merupakan bagian dari proses bisnis ya dari perusahaan asuransi. Yang dulu yang namanya pricing, yang namanya reserve cadangan gitu kan, itu ditangani langsung oleh underwriter. Nah sekarang harus tersendiri gitu, oleh namanya actuary. Betul. Iya.
Tapi tadi kalau misalnya itu kan actuary kita kan masih ada apa namanya asuransi jiwa khusus, asuransi umum khusus, kemudian ada yang khusus manajemennya gitu ya Pak. Tapi tadi meskipun begitu di actuary sendiri juga lebih apa namanya dipadu dengan manajemennya, tidak hanya skillnya sebagai seorang actuaries, tapi juga bagaimana dia memanage ya. Oke. Sebelumnya kita lanjutkan. Nanti kita ingin tahu yang 3 lagi ya Pak, tadi masih bisa dijelasin jurusan itu apa aja yang dipelajari. Nah, kita istirahat dulu sejenak. Oke, kita tadi sudah membicarakan mengenai satu jurusan ya, ini jurusan actuary ya. Actuary itu lebih banyak tadi belajar mengenai lebih ke matematik kan, lebih kepada statistik, dan itu memang diperuntukkan apa namanya keahlian di bidang hitung-menghitung memang, terutama di bidang asuransi gitu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa itu peluangnya luar biasa ya, peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu luar biasa. Nah, masih ada 3 jurusan lagi ya Pak Agus, kita pengen dengar. Nah, misalnya kita mulai lagi dari asuransi umum lah gitu Pak. Apa sih yang mereka dapatkan di situ ketika dia masuk ke situ? Ya, jadi sebetulnya sih basic insurance itu kita bisa bicara juga jiwa sekaligus gitu ya. Jadi pembelajaran di perguruan tinggi itu sebetulnya basicnya adalah 2. Satu adalah bisnis proses ya. Kedua adalah produk. Produk knowledge-nya. Nah, itu yang paling penting. Kenapa harus bisnis proses harus tahu? Karena memang diharapkan si mahasiswa itu setelah lulus dari sekolah tinggi ini itu benar-benar menguasai bidangnya. Kalau istilah kami itu namanya vokasi. Jadi vokasi itu benar-benar apa yang dia dapatkan bisa diterapkan. Jadi ketika misalnya dia keluar dari situ dan masuk ke perusahaan asuransi, maka dia memang bisa diandalkan, langsung bisa siap untuk kerja gitu ya Pak. Karena memang dikasih apa namanya, tidak hanya sekedar berteori, tetapi juga lebih kepada mengimplementasikan gitu ya. Jadi apalagi ini yang diploma 3 terutama, karena itu benar-benar harus siap pakai. Jadi seberapa kira-kira 6 bulan sebelum dia lulus dia harus magang. Magang di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi. Sehingga apa yang dia dapatkan teori dengan kasus yang dihadapin harus bisa dia tanganin. Nah, kenapa saya bilang tadi bisnis proses? Karena nanti mereka tuh dididik apa yang terjadi proses di asuransi, mulai dari marketingnya, ya, ada underwritingnya, ada klaimnya, ada reasuransinya. Jadi proses asuransi secara keseluruhan itu mereka diajari di situ. Karena ilmu itu tidak ada di tempat-tempat perguruan tinggi yang lain. Nggak ada perguruan tinggi lain ngajarin underwriting gitu. Iya lah Pak, saya kerja di asuransi 30 tahun nggak dapat dari S1 Pak ya. Betul, makanya itu belajar benar-benar belajar setelah nyampe situ gitu. Makanya saya suka memotivasi mahasiswa bahwa kalian tuh sebetulnya edit value udah luar biasa dibanding dengan sarjana lain gitu loh. Dan makanya kenapa daya serap mereka tuh tinggi di industri. Karena gitu mereka udah mengkhusus gitu udah khusus gitu kan. Apalagi ditambah lagi tadi yang pertama bisnis proses ya. Kedua adalah product knowledge-nya. Product knowledge itu kan luar biasa banyak. Bu ya. Sebelum product knowledge mungkin saya juga tadi balik lagi ke bisnis proses. Kita bicara secara keuangan aja. Keuangan asuransi itu berbeda juga dengan keuangan yang lain gitu kan. Jadi kalau orang keuangan bukan asuransi, umum masuk itu nggak ngerti. Masuk apa itu cadangan gitu kan? Gimana ngitungnya? Kita udah mereka sudah tahu gitu kan, sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang yang punya basic keuangan di tempat lain lah gitu ya, dibanding lain gitu loh. Nah, tambah lagi tadi kan produk insurance itu kan sangat banyak. Ya, kalau di life itu kan ada produk endowment ada banget term life lah, tadi udah ibu tadi cerita juga ya, ada kesehatan dan sebagainya. Nah, di insurance general pun itu diajarkan semua Bu ya. Di general tuh sebenarnya di general apalagi Bu, produknya luar biasa banyak. Iya, betul. Ya kan, mulai dari properti gitu, asuransi properti, mulai dari kemudian juga orang bangun tol lain sebagainya itu kan asuransi namanya engineering insurance atau konstruksi Ibu ya. Kemudian ada lagi marine itu bicara pengangkutan kargo, termasuk pengangkutan aviasi juga ya. Nah, itu aviasi. Ya, nah itu orang nggak paham bahwa asuransi itu
luas. Iya, gitu, luas. Banget. Bayangin aja dia kan bisa juga jadi underwriternya asuransi pesawat terbang. Kan dia jadi harus tahu pesawat terbang gitu kan. Semuanya. Nah, itu di masyarakat kan sekarang tahunya cuma kendaraan kan gitu kan. Iya, Nah, jadi semua inilah diajarkan di mahasiswa. Gitu Pak, sehingga keluarnya tuh dia mau ditempatkan di bidang underwriting, reasuransi, mereka sudah siap. Ya, terutama D3 ini paling hebat lah karena mereka juga dibekali dengan magang. Jadi lihat langsung di perusahaan-perusahaan. Oh, kalau S1 nggak magang ya, Pak? S1 nggak, dia hanya skripsi. Oh, skripsi. Dia skripsi lebih ke penelitian karena S1 itu basicnya research ya. Dia bikin penelitian, kemudian dia skripsi, kemudian dia diuji di sidang skripsinya, gitu kan. Jadi teoritisnya dia lebih banyak lah, 70% dia teori. Gitu. Kalau yang di diploma kan terbalik, 70% yang 70% lebih ke aplikasi ya. Gitu. Iya. Waduh, berarti kalau lulus dari situ ya mereka ya paling enak lah industri asuransi itu tinggal siap pakai jadi gitu ya Pak. Udah jadi gitu. Kalau teringat zaman dulu, zaman saya nih misalnya ya masuk di back office gitu kan Pak. Kita kan nggak ngerti apa-apa tentang asuransi ya. Misalnya kita dari belajar sendiri sendiri Pak. Misalnya kita dari ekonomi nggak ngerti sama sekali asuransi itu kayak gimana. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin sama ya Pak modelnya. Masuk ke bank misalnya, mereka dari khusus untuk akademi perbankan misalnya, itu modelnya mirip kayak gitu jadinya ya? Iya betul, jadi kita lebih spesifik, lebih eksklusif gitu kan, makanya mahasiswa punya ide yang luar biasa. Dan efeknya adalah daya serapnya tinggi Bu. Betul. Jadi itu yang dilihat dari Kementerian Dikti. Ya ada universitas yang banyak tapi mereka banyak keluarannya tapi diserap karena umum. Iya, umum. Kalau di kami itu 80% itu terserap. Dan mereka kalau yang umum mereka harus nambahin lagi ilmu yang lain, keterampilan yang lain supaya bisa digunakan. Kalau situ udah satu gitu ya Pak, udah satu, udah ilmunya dapet, keterampilannya dapet gitu kan. Jadi tinggal make gitu masuk. Ya mungkin teman-teman ya kalau tadi kita dengerin itu sama kan asuransi, baik asuransi jurusannya adalah asuransi jiwa maupun umum itu sama persis. Nah kalau yang manajemen gimana Pak? Yang umum? Yang manajemen tuh karena di Kementerian Dikti itu yang namanya asuransi masuk ke rumpun manajemen, maka disebutnya adalah manajemen dan saya saja manajemen. Tapi karena kita kebetulan adalah asuransi, maka di dalamnya itu kita arahkan namanya konsentrasi. Jadi manajemen tapi konsentrasinya manajemen underwriting gitu kan, manajemen asuransi dan sebagainya gitu kan. Jadi 50% di akademik bicara masalah secara manajemen umum, ya setengahnya lagi adalah bicara manajemen di asuransi. Di asuransi. Sehingga keluar pun dia tetap lulusan yang siap pakai betul. Di asuransi. Iya. Oke teman-teman, ada 4 tadi ya kita dengerin, ada jurusan asuransi jiwa, jurusan asuransi umum, ada actuary dan kemudian ada manajemen gitu ya. 4 jurusan itu masing-masing tadi saya katakan dia lebih siap untuk bekerja gitu ya. Karena tadi di samping keilmuannya udah siap juga lebih mengkhusus ke asuransi dan memahami dengan baik apa yang dilakukan oleh industri gitu ya. Oke, kita akan balik lagi nanti saya masih pingin tahu lebih banyak lagi mengenai Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi. Bagus ya? Siap ya. Oke, kita istirahat sejenak. Teman-teman, tadi kita udah dengerin ya bahwa ada 4 jurusan di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, dan keempat jurusan itu semuanya akan melahirkan tenaga-tenaga siap pakai di perusahaan asuransi. Nah, mungkin selama ini yang ada atau yang didengerin oleh masyarakat atau yang banyak diketahui adalah orang tuh bekerja di asuransi itu jadi agen asuransi. Nah, yang tadi kita ceritain adalah lulusan-lulusan itu bukan bekerja untuk jadi agen asuransi, tetapi lebih kepada orang-orang yang berada di back office atau orang-orang yang apa istilahnya ya melakukan pekerjaan di belakang meja gitu loh, yang sebagai karyawan yang banyak dikenal orang tuh karyawan di perusahaan asuransi. Oke, saya masih pingin nanti lanjut lagi, masih pingin di episode selanjutnya masih pingin mendengarkan lagi dari Pak Agus gitu ya.
Tapi kali ini kita hentikan dulu ya. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.